Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapira dengan nomor pokok mahasiswa C0C021064, dosen pembimbing Pak Wisman MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang, baik yang terdapat dalam media tulis maupun media elektronik, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari gagasan, ide, atau tulisan sendiri. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengkutip. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai landasan teori. 2. Penguat pendapat penulis. 3. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. 4. Penjelasan suatu uraian. Penulisan kutipan berfungsi juga sebagai berikut. 1. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. 2. Untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam suatu teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Syarat-syarat mengutip. Adapun syarat-syarat dalam mengutip sebagai berikut. 1. Isi kutipan harus ditulis apa adanya. 2. Penulisan menggunakan jarak 2 spasi. 3. Sumber kegiatan disebut secara lengkap meliputi nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. 4. Isi kutipan harus dikaitkan dengan paparan dari penulis. 5. Jika kata atau kalimat yang dikutip berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus ditulis dengan miring atau italik. 6. Memberikan tanda kutip pada kalimat kutipan. 7. Apabila terdapat kalimat yang ditambahkan atau komentar oleh penulis, maka kalimat tersebut ditulis dalam tanda kurung. 8. Jika di dalam kalimat yang dikutip terdapat bagian yang ingin dihilangkan, maka ganti dengan mengetik 3 titik. Apabila bagian yang ingin dihilangkan tersebut berada di bagian akhir kalimat, maka ganti dengan mengetik 4 titik. Prinsip dasar mengutip. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan adalah sebagai berikut. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu membuat kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila penulis menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah asli tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau digarisbawahi. Tetapi, oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu diberi huruf miring atau digarisbawahi. Jenis-jenis kutipan. Jenis kutipan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak perlu mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Sumber kutipan yang dicantumkan dalam teks tulisan ilmiah secara umumnya formatnya adalah author dan peak. Author merupakan penulisan atau pengarang, sedangkan peak adalah halaman. Nama penulis yang dicantumkan di dalam teks kutipan hanya nama keluarga atau nama belakang. Teknik mengutip. Teknik mengutip digolongkan menjadi teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya.
Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. A. Kutipan langsung. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan contoh berikut. B. Kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya berikut. 1. Terintegrasi dengan teks utama. 2. Tidak diapit oleh tanda kutip. 3. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. 4. Mencantumkan sumber kutipan. 2. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. A. Catatan dalam tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan rujukan dengan pola catatan kaki. Semua dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah, maupun buku. Hal ini karena body note memiliki pola mengutip yang terintegrasi dengan teks. Dalam body notes terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yakni nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Perhatikan contoh berikut. B. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Namun, ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki dalam menyampaikan sumber rujukannya. Penggunaan catatan kaki pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat sumber referensi yang digunakan oleh seorang penulis. Hal ini dikarenakan unsur yang ada di catatan kaki menyerupai unsur dalam daftar pustaka dan bahkan ditambah dengan nomor petunjuk dan halaman. Perhatikan unsur catatan kaki dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Nomor petunjuk. 2. Nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. 3. Judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. 4. Data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota diawali, yang diikuti dengan titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah nama penerbit, barulah tahun terbit dengan nama penerbit yang dipisah dengan koma. Hal ini berbeda dengan sumber yang berasal dari jurnal, majalah, atau koran yang di dalam catatan kaki ini, nama jurnal, majalah, atau koran tersebut dicetak miring, diikuti oleh tanggal penerbit. Khusus untuk internet, hal yang disampaikan adalah nama laman website diikuti tanggal pengaksesan. 5. Halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Ada yang menyingkat kata halaman ini dengan HLM atau hal, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Setelah itu, barulah kemudian diakhiri dengan tanda titik. Sekian penjelasan tentang kutipan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.